ini peristiwa yang sangat bersejarah dan baik bagi kaum muslimin ya, ataupun bagi orang-orang Yahudi ya, sebab ini adalah perang terakhir antara kaum muslimin di masa baginda Rasul dengan orang-orang Yahudi. Artinya setelah ini tidak ada lagi konfrontasi militer dengan orang-orang Yahudi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman sekalian, kita masih di program belajar sirat nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bastoni. Kita akan bicara tentang perang Khaybar ya, atau Ghazwat al-Khaybar. Seperti disampaikan pada video sebelumnya, ini peristiwa yang sangat bersejarah dan baik bagi kaum muslimin ya, ataupun bagi orang-orang Yahudi ya, sebab ini adalah perang terakhir antara kaum muslimin di masa baginda Rasul dengan orang-orang Yahudi. Artinya setelah ini tidak ada lagi konfrontasi militer dengan orang-orang Yahudi ya. Khaybar. Khaybar ini kalau kita lihat beberapa referensi teman sekalian ya, ini adalah sebuah tempat ya, sebuah lokasi yang berada di bagian utara ya, kota Madinah. Jadi ke atas. Itu berjaraknya sekitar berapa ya? Mungkin 160 kiloan ya barangkali ya. Bagi teman-teman yang pernah ke sana mungkin akan mengetahui dengan detailnya. Dulu di masa Nabi, Khaybar ini sebuah bebukitan yang sangat subur dan menjadi tempat bermukim orang-orang Yahudi ya. Jadi sebelumnya mereka yang sudah bermukim di tempat ini. Nah, ketika orang-orang Yahudi Bani Nadir berkhianat setelah perang Uhud, kita pernah bahas pengkhianatan mereka di mana ingin membunuh Rasulullah ya, dan kemudian diberikan opsi oleh Rasulullah SAW dan mereka meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar. Maka mereka bermukim di Khaybar ini di benteng-benteng yang sangat kokoh. Konon orang Romawi pun ya mikir puluhan kali untuk menyerang tempat ini karena sangat sulit. Jadi medannya bebukitan ya, menyerang musuh di bebukit kan susah. Karena begitu kita nanjak sudah diserang ya, dengan berbagai senjata. Jadi orang Romawi pun mikir gitu ya untuk menyerang dan menguasai wilayah ini. Tapi di satu sisi waktu itu Khaybar ini adalah selain pegunungan ya, tempat yang subur, sehingga ini sangat-sangat tepat. Jadi orang Yahudi itu sangat lihai dalam memilih tempat. Mereka menjadikan tempat ini bukan hanya sebagai tempat bermukim ya, menghindar dari musuh ya, secara militer, tapi juga secara ekonomi juga mereka sangat mapan. Jadi pohon-pohon kurma ya sangat lebat, sangat subur di tempat ini waktu itu. Kalau sekarang tidak lagi, mungkin kondisi alam yang berubah sehingga Khaybar itu menjadi tanah yang gersang hari ini, tidak ditempatin. Ya, hanya dijadikan sebagai tempat wisata religi ya, mengenang peristiwa itu. Nah, ini Khaybar. Nah, mengapa perang Khaybar ya? Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu ada 3 ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa ini berkhianat setelah perang Badar ya, di mana mereka mengadu domba kaum muslimin dan melecehkan seorang wanita muslimah. Bani Nadir berkhianat setelah perang Uhud ya, ingin membunuh Rasulullah dan kemudian diusir lari ke Khaybar. Nah, Bani Quraidah berkhianat setelah perang Khandaq ya, mereka bergabung dengan koalisi sekutu dan ingin menyerang Madinah Al-Munawwarah ya. Nah, praktis seluruh artinya Yahudi di Madinah udah beres ya. Tersisa Yahudi Bani Nadir yang kabur ke Khaybar. Nah, mengapa Nabi menyerang mereka? Nah, ini mungkin muncul pertanyaannya, sebab justru dari Khaybar inilah mereka mengendalikan dunia dalam tanda kutipnya. Mereka lah, Huyai bin Akhtab lah dan kawan-kawan yang menginisiasi bahkan kemudian memprovokasi orang-orang kafir Quraisy ya, untuk membentuk pasukan yang besar dan menyerang Madinah dalam peristiwa perang Khandaq. Makanya Dr. Munir Muhammad Ghadban dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Haraki itu mengatakan perang Khandaq itu adalah produk asli orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang punya ide gitu kan, menggagas ya, dan kemudian memprovokasi
tokoh-tokoh kafir Quraisy pada waktu itu dan beberapa kabilah yang ada di Madinah. Maka terbentuklah pasukan 10.000 tentara dan ingin menyerang Madinah. Ya, maka terjadilah perang Khandaq. Pernah kita bahas. Nah, ini alasan Rasulullah. Alasan yang kedua, kalaulah ya, orang-orang Yahudi di Khaybar ini dibiarkan begitu saja, ya, ini ibarat api dalam sekam, ya, yang tetap ada dan suatu saat akan membakar, sangat membahayakan dan tidak mungkin dibiarkan. Nah, yang ketiga, momentumnya pas. Ya, Nabi dalam kondisi waktu itu ya tidak mengalami ancaman lagi dari orang-orang kafir Quraisy ya, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Dan ancaman dari kabilah-kabilah kecil sekitar Madinah juga sudah beres. Terakhir kita bahas tentang perang Ghabah atau Dziqarat yang menaklukkan Bani Fazarah. Jadi udah selesai. Urusan dengan orang kafir Quraisy dianggap beres sementara dengan perjanjian Hudaybiyah. Kabilah-kabilah yang ada di Madinah waktu itu sudah beres satu demi satu, bahkan sebagian sudah masuk Islam. Nah, emang tinggal Yahudi ini. Ya, dan dominasi orang munafik juga semakin lemah. Jadi ini ancaman yang berbahaya dan tiba waktunya. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya. Nah, kalau tidak sekarang kapan lagi? Maka dikisahkan baginda Rasulullah SAW segera memberangkatkan pasukannya. Ya. Kalau kita perkirakan waktunya, Nabi pulang dari Hudaybiyah itu di akhir atau sekitar bulan Zulhijjah. Kemudian beliau bermukim di Madinah pada awal-awal bulan Muharram. Nah, pada paruh terakhir bulan Muharram, jadi pada pekan-pekan terakhir bulan Muharram beliau berangkat dari Madinah menuju ke Khaybar. Sengaja beliau lakukan itu ya supaya ketika tiba di Khaybar nanti sudah lewat bulan Muharram, bukan bulan yang dilarang berperang lagi. Nah, sudah masuk bulan Safar. Nah, jadi Nabi tidak ingin juga melanggar ya, aturan yang sudah disepakati bangsa Arab secara umum ya, dan tidak juga ingin melabrak gitu kan kesucian bulan Muharram ya. Jadi jangan sampai melanggar kesucian bulan Muharram. Maka Nabi berangkat di akhir bulan Muharram, diperkirakan ya tiba di Khaybar itu sebelum atau ketika bulan Safar, Muharram Safar. Jadi bukan di bulan yang dilarang berperang lagi ya, bukan termasuk bulan Arba'atun Hurum ya, karena ada 4 bulan yang dimuliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan satu lagi bulan Rajab. Nah, ini bulan Safar, bukan bulan haram ya. Maka Nabi berangkat dan ke Khaybar. Mereka yang berangkat ini, teman-teman sekalian, ini sangat-sangat selektif. Ya, Nabi tidak mengajak orang-orang kecuali yang telah membaiat Rasul dalam Bai'atul Ridwan ya, atau perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi mengapa? Karena yang akan mereka hadapi ini adalah orang-orang yang culas gitu kan, orang-orang yang terkenal dengan track record kelicikannya ya. Jadi yang ikut itu betul-betul harus sudah diseleksi. Jadi nggak boleh ada yang macam-macam gitu ya, karena risiko sangat besar. Maka mereka yang berangkat ini dikisahkan ya, hanya sekitar 1.400 orang, dan inilah angka yang berangkat ke Hudaybiyah ya, pernah kita bahas ya. Dan ditambah lagi dengan sekitar 200 penunggang kuda, jadi jumlah kaum muslimin waktu itu ya tidak lebih dari sekitar 1.600 orang. Jadi sangat-sangat sedikit ya. Nah, sementara pasukan atau orang-orang Yahudi di Khaybar pada waktu itu, ketika mereka berada di Khaybar ya, mestinya mereka tidak tahu kedatangan kaum muslimin ya. Nah, disinilah peran orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, gembong munafik waktu itu ya, bagaimanapun kondisinya walaupun sudah sangat lemah, dia tetap berada di 2 kaki. Ya. Ia tetap menyatakan diri bersama dengan kaum muslimin, tapi pada saat yang sama dia tetap main mata dengan orang-orang Yahudi. Maka dalam kondisi demikian ya, ketika kaum muslimin mulai bergerak dari Madinah menuju ke Khaybar ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini segera memberitahu orang-orang Yahudi ya, tentang kedatangan pasukan kaum muslimin yang akan menyerang Khaybar ini. Nah, ini culasnya, liciknya ya, dan bahayanya orang-orang munafik. Mereka selalu memanfaatkan peluang ya, selalu mencari kesempatan dalam kesempitan ya, dan selalu berada di 2 kaki ya, karena dalam kondisi seperti ini dia berpihak kepada kaum muslimin, tapi pada saat yang sama dia juga menanamkan saham politiknya ke orang-orang Khaybar atau Yahudi Bani Khaybar. Artinya siapapun yang menang dalam perang ini maka dia menang. Nah, ini
oportunis betul-betul luar biasa gitu ya. Dia kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ya la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Ya, dzul wajhain ya, yang punya muka ganda ya, dimanapun dia berada dan seolah-olah berpihak kepada siapapun padahal dia tidak gitu ya. Nah, kaum muslimin berangkat dan dikisahkan baginda Rasul menyerahkan Madinah kepada Siba bin Artaf al-Ghifari ya, dan ini tradisi yang penting ya. Nabi tidak pernah mengosongkan Madinah dari seorang pemimpin. Nah, selalu ada wakil. Nah, jadi ketika dia pergi maka ada wakil yang mengurus Madinah. Orang-orang Yahudi ketika mendengar hal ini segera menyiapkan diri ya. Mereka bahkan mencoba untuk menjalin komunikasi dengan beberapa kabilah waktu itu, di antara adalah kabilah Bani Ghatafan, sisa-sisa kabilah Bani Ghatafan ya, dan mereka menjanjikan separuh ya, sebagian hasil buah-buahan Khaybar ya, itu kepada Bani Ghatafan kalau mereka ingin berkoalisi. Nah, jadi mereka sudah kontak ya, dan kemudian deal Bani Ghatafan akan membantu mereka mengerahkan tidak kurang dari 4.000 prajurit ya, untuk membantu Yahudi Bani Nadir di Khaybar untuk melawan baginda Rasulullah SAW. Jadi jumlah penduduk Khaybar itu kira-kira 10.000 orang. Jadi kalau dia totalkan kekuatan Yahudi pada waktu itu yang mencapai angka 14.000 orang. Sementara kaum muslimin 1.600 orang. Nah, jadi sebuah perimbangan yang angka yang sangat tidak seimbang. 1.600 kaum muslimin yang melawan ya, 16.000 pasukan ataupun jiwa dari orang-orang Yahudi Bani Nadir di Khaybar ya. Nah, baginda Rasulullah SAW ya, segera berangkat. Dikisahkan dalam banyak riwayat tentang rute beliau dari Madinah Al-Munawwarah. Tiba di Madinah Al-Munawwarah ya, malam hari ya, dan Nabi sengaja beristirahat, tetapi ya, ketika pagi hari waktu fajar gitu kan, beliau segera bergerak ya, mendekat ke benteng Khaybar ini ya, dengan teriakan takbir yang menggema. Nah, ini untuk nakut-nakutin musuh yang menunjukkan show of force kalau dalam bahasa perang itu, menunjukkan kekuatan ya, untuk menggetarkan hati-hati dan kejiwaan musuh ya. Dalam hal ini banyak peristiwa terjadi ya, di antaranya baginda Rasul memberikan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib, dan kemudian ada kisah juga ada seorang penggembala ternak ya, penggembala kambing yang ditemui oleh baginda Rasulullah SAW, dan kemudian disuruh oleh baginda Rasul untuk masuk Islam ya, dan dia mau, ditinggalkanlah hewan-hewan ternaknya ini ya, dipukul begitu kira-kira, dan dia kembali ke tuannya dan bergabunglah penggembala ternak ini ya, Al-Aswad, demikian dalam kisah Sirah Ibnu Hisham dikatakan. Nah, dia ikut perang bersama baginda Rasulullah SAW dan perang pun terjadi. Jelang zuhur perang istirahat selesai. Di antara jenazah yang tergeletak itu ada Al-Aswad ini, penggembala kambing ini. Dan ketika Nabi menggotongnya bersama dengan para sahabat yang lain untuk dimakamkan ya, Nabi melengoskan kepalanya begini seperti tidak ingin melihat orang ini. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma bika? Ada apa?" Kata Rasulullah, "Sungguh saya malu ya, melihat orang ini karena saat ini dia dijemput 2 bidadari surga." Jadi kalau kita bayangkan jamaah, dia masuk Islam setelah fajar, setelah subuh, dan wafat syahid sebelum zuhur. Artinya belum sempat melaksanakan sholat satu pun. Ya, belum sempat melaksanakan satu sholat wajib pun. Dan Nabi mengabarkan kepadanya bahwa dia dijemput bidadari surga. Nah, ini disebut dengan husnul khatimah. Ya, berakhir baik. Nah, nanti kita akan ketemu kisah sebaliknya, di mana ada pembantu baginda Rasul yang kena panah dan kemudian mati. Ya, lalu ketika dikabarkan oleh para sahabat diharapkan masuk surga, kata Rasul tidak. Ya, karena di dalam jubahnya ya, mereka menemukan seutas tali. Ya, jadi dia korupsi gitu kan, mengambil barang harta rampasan perang ya sebelum dibagikan. Nah, ini ada kisah su'ul khatimah dan ada kisah ya, husnul khatimah. Nah, baik, baginda Rasulullah SAW terus bergerak, dan kalau kita lihat benteng-benteng Khaybar ini jamaah dikisahkan oleh para sejarawannya, ini bertingkat ya. Jadi ada 2 benteng utama ya, ada 2 wilayah, yang paling atas dan agak di bawah. Nah, wilayah pertama ini memiliki 5 benteng.
Ya, ada 5 benteng. Ini wilayah pertama. Ya. Benteng Naim, yang kedua adalah benteng Sa'ab bin Mu'adz, dan kemudian yang ketiga adalah benteng Qal'at Zubair, dan yang keempat adalah benteng Ubay, dan kelima benteng Nizar. Nah, kaum muslimin dipaksa untuk menaklukkan benteng ini satu persatu. Jadi begitu jelinya orang Yahudi dalam mempersiapkan dirinya gitu kan. Jadi bukan satu benteng besar ketika ditaklukkan lumpuh enggak. Ya, jadi kaum muslimin dibuat repot gitu kan untuk menaklukkan benteng ini satu persatu. Ya, jadi maka wajar kalau kemudian orang-orang Romawi sekalipun berpikir puluhan kali untuk menaklukkan Khaybar ini, sulit luar biasa. Tapi dengan kegigihan kaum muslimin, dengan semangat kaum muslimin, singkat cerita, ya, mereka bisa menaklukkan benteng ini satu persatu. Mulai dari benteng Naim, benteng Sa'ab Mu'adz, benteng Qal'at Zubair, benteng Ubay, dan benteng Nizar. Wilayah ini pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, selanjutnya ya dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, ya, mereka juga masuk, berhasil menaklukkan benteng 3 benteng yang berikutnya. Ya, di wilayah yang kedua ya, yaitu benteng Qamus, ya. Ini yang paling sulit ditaklukkan, yang paling atas. Kemudian ada benteng Al-Watih dan kemudian benteng As-Salalim. Akhirnya ke-8 benteng ini ya berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin ya dengan susah payah tentu saja ya. Butuh waktu ya ketika mereka mengepung benteng ini ya sekitar 14 hari, setengah bulan ya. Mereka mengepung benteng tersebut sampai kemudian mereka menyerah. Ya, orang-orang Yahudi ini akhirnya menyerah ya setelah benteng-benteng mereka ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin ya. Nah, mereka menyerah artinya mereka kalah, dan itu artinya juga kaum muslimin menjadi penguasa Khaybar tersebut, memiliki tanahnya, memiliki hartanya, dan ya memiliki hasil panen buah-buahan di Khaybar. Dan bagaimana baginda Rasul dan kaum muslimin memperlakukan harta rampasan perang ini, sekalian ya. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Rasul terhadap orang-orang Yahudi di Khaybar ini sebelum beliau pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita akan sempurnakan kajian ini dalam video berikutnya insyaallah. Tetap bersama kami dalam program kajian Syirat Nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bostani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.